Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Perkenankan saya meralat ucapan jasa. Nama saya Semara. Jadi budak, buruh dan baku sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak dapat bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, bersimpul dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya untuk mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam untuk selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan kepala. Di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan, Pak Kasirin, guru madrasah saya pernah menerangkan pembunuhan para jenderal dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu harus dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Apakah Semara itu dulu kan PKI? Iya toh, iya. Apakah si Semara diciduk? Tadi makanya deket sama si Semara. Kena tangkap. Modern. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbah. Harusnya bapak itu gak usah beres kelapa. Gak usah jadi kusir adong. Gak usah minta gula dan wastro. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk. Selain wastro diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, selalu terjebak di negeri sendiri. Saya bekerja dengan juragan beras. Dia bernama Jupan. Dari bekerja dengan juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang untuk kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi. Dia sangat tentara. Hati saya semakin bersemi. Manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terjebak dan jatuh ke dalam jurang yang cukup. Saya tak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram darah hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Saya masih bekerja dengan juragan beras itu. Untuk itu, saya putuskan pergi. Saya ingin lari. Saya ingin pergi kemana nama bapak tidak dapat lagi menggelapkan nama saya. Akhirnya, dari antara seorang calon
akomodasi, bina tenaga kerja, dan segala bengek lainnya yang ternyata begitu sangat panjang sekali. Akhirnya jadilah saya Sumarah binti Sulaiman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi. Jadi budak di negeri orang. Pasti saya diferensial jadi mesin cuci. Arti mana sini dalam menyetrika baju. Di kota mana kota jadi iramat kain pen. Teori pidato jadi omelan para majikan. Mana cerita pakas diri tentang guru madrasah saya tentang kepribadian bangsa Indonesia yang adil luhur ramah-tamah kekeluargaan dan gotong royong. Mana? Kemana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya dapat berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang dan saya bagian. Saya diperkosa. Wah, panain Ade. Tapi Pak Hakim, saya berani menemukan dan menjahit orang-orang yang telah merendahkan saya. Kemudian mengambil pisau dan saya hunuskan mata pisau tepat di jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah dan saya siap